Oke, saat ini sebelum over ke pembawa acara, orang menyanyi hari ini harinya Tuhan. 1, 2, 3 sambil tepuk tangan. Tuhan harinya Tuhan. Menyanyi sama. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke, untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baiklah, saat ini kita akan beribadah. Jadi suasana hari ini kita ada di tepi pantai. Untuk itu saya undang semuanya berdiri. Kita menyanyi. Silakan berdiri ya. Masih kuat toh? Masih kuat. Ya. Kita menyanyi dengan sukacita. Pujian yang berkata, hari ini kurasa bahagia Midau dengan bertemu dalam kasih-Nya. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus persatukan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Saling menunjuk. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita akan beribadah kepada Tuhan, dan marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian yang berkata, ku cari wajahmu. Pujian nomor 1. Wajahmu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita berdoa. Acara ibadah kegiatan Pelsis SMP Negeri 15 Sototok Bitung kiranya ditebiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bu beserta peserta didik dalam kehidupan setiap hari, apalagi saat ini kita sudah berada di bulan Januari tahun 2023, tahun anugerah Tuhan. Tentunya dimulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal sekian hari ini
kita selalu berbuat apa yang menurut kehendak kita sendiri. Untuk itu, saat ini marilah kita menghadap Tuhan, kita mengakui segala pelanggaran, kesalahan, hal apa yang kita lakukan yang selalu melawan kehendak Tuhan. Untuk itu dalam hal ini akan didoakan oleh Mem LC Gina. Silakan. Mari kita angkat satu pujian, selidikilah akan daku. Selidiklah akan daku, ya marilah kita tunduk kepala dan kita berdoa. Engkaulah Allah yang patut kami puji, sembah, dan muliakan dalam kehidupan kami setiap hari. Engkau Allah yang maha kasih, maha agung, dan maha mulia dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, ada ungkapan syukur, terima kasih yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu untuk segala kebaikan-Mu yang telah kami nikmati, yang telah kami terima di dagingan kami sebagai manusia. Dan karena itu Bapa di sorga, di saat ini dengan kerendahan hati kami mau datang di hadapan hadirat-Mu, tersungkur di hadapan-Mu, mengaku untuk setiap salah dan dosa yang telah kami lakukan, baik yang telah kami lakukan kepada sesama kami, teman-teman kami, orang tua kami, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mengaku Tuhan, kami bersalah. Karena itu kasihani kami, tolong kami. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan terus menuntun kehidupan kami, sehingga hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami ke depannya berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, ini doa permohonan ungkapan syukur kami kepadamu. Mohon ampun dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita menyanyi pujian nomor 2. Kecaplah dan lipatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Tuhan yang mengasihiku, Tuhan yang memeliharaku selamanya. Bapak Ibu serta peserta didik, saya kita berdoa. Allah Bapa adalah sumber kehidupan dalam kehidupan kami, bahkan firman yang hidup yang selalu kami dapatkan. Saat ini Bapa, kami anak-anakmu akan membaca serta merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Biarlah Bapa curahkan Roh Kudus bagi kehidupan kami, pikiran kami, hati kami Bapa, terlebih mulut bibir hamba, agar apa yang keluar dari mulut bibir hamba Bapa dapat dimengerti oleh mereka yang mendengarkan. Terima kasih Bapa. Kami saat ini siap untuk mendengarkan, dan biarlah Bapa firman sebentar akan tertanam dalam kehidupan kami masing-masing, bahkan dapat kami praktikan dalam kehidupan kami sepanjang hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.
dalam pembacaan ini adalah Nabi Elia memberitahukan kematian Ahazia. Ayat yang dicetak dengan angka ganjil akan dibacakan oleh saya sendiri, dan ayat yang dicetak dengan angka genap saudara-saudara yang membawa Alkitab. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria, dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baalzebub, Allah di Ekron? Sesudah utusan-utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu kembali? Kembalilah kepada raja yang menyuruh kamu dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga engkau memberikan petunjuk kepada manusia? Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dan seperti dulu engkau berlari. Lalu bertanyalah ia kepada mereka, bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu dan yang mengatakan perkataan ini kepadamu? Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan 50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah. Dan Elia menjawab, kalau benar abdi Allah, biarlah dulu hati dan langit makan engkau harus dan turunlah hati dari langit makan ikan istri. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan 50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, hai abdi Allah, beginilah kita raja, segeralah turun. Sampai sedemikian jauhnya pembacaan kita pada saat ini. Sebelum lanjut dalam khotbah, Enci mau bahagi dua pemberitahuan kematian Nabi Ahazia. Semua sesuai dengan perikop, Kang. Ya, biar begitu yang penting ada. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini nyanda ada benar dan salah nih, nyanda ada benar dan salah. Kelompok 2, sudah ada? Sudah. Mencari? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 2. Raja? Raja Ahazia. Ahazia. Jadi di sini dia di Israel. Tapi dia tidak menyadari bahwa Allah Israel itu Allah yang sangat luar biasa. Sama dengan orang pribadi sendiri. Orang tidak menyadari bahwa orang ada Allah yang sangat luar biasa.
untuk pembacaan saat ini mengingatkan empat orang isu-isu atau informasi-informasi seperti itu. Begitu pula dengan Raja Ahazia. Raja Ahazia bukan minta patuhan, tetapi dia minta pas apa kata? Pas apa dia minta pas apa? Balas apa? Di mana? Di mana? Di kota mana? Di Ekron. Ya. Kemudian ketika DP pengawal datang, baku dapat dengan siapa? Tadi ada baku dapat dengan siapa? Siapa? Elia. Apa di situ dibilang? Pakai bahasa satu orang. Iya. Siapa mesti pergi di Ekron? Siapa yang tidak pernah sadar bahwa di Israel ada Allah? Kenapa meminta petunjuk kepada orang lain di luar sana? Kenapa tidak menyadari bahwa di satu kota, di dalam pribadi sendiri, ada Allah yang sangat-sangat luar biasa dalam kehidupannya, Raja Ahazia. Jadi, sekali lagi ditekankan meminta petunjuk kepada Tuhan kita, bukan kepada manusia. Kalau orang meminta petunjuk kepada manusia, hanya ada kekecewaan. Jujur saja, jangan pernah berharap kepada manusia. Berharap hanya kepada Tuhan. Contoh, kasih contoh supaya mengerti. Mau berharap ke manusia. Contoh kayak NDR dengan Aldi. Kita biasa jaga dapat di kerja kelompok di kelas 8. Iya. Orang ini ada dalam beberapa orang. Enci, siapa yang nak bagikan tugas? Enci, Grevitanya nak datang. Kita sudah datang di sini, Mar. Grevitanya nak datang. Kemudian, itu masalah kelompok, nih. Kalau dari sini mau paham, masa orang sobaku kelompok, kon orang mau berharap ke Tuhan. Masuk ke mau di kota? Masuk? Nanda? Berarti harus ada apa? Komunikasi. Begitu pula orang dengan Tuhan, harus ada komunikasi. Itu. Kalau ada komunikasi timbal balik antara orang dengan orang petamang, pasti toh, pasti jadi. Biar apa mau terjadi, pasti jadi. Pasti mau datang. Begitu. Jadi firman Tuhan saat ini sudah paham? Jangan pernah berharap kepada manusia. Atau jangan mencari segala sesuatu di luar dari kehendak Tuhan. Jadi untuk firman saat ini sampai di sini, semoga firman yang sudah kita belajar tadi bisa tertanam dalam kehidupan adik-adik, Bapak Ibu guru dan kita semuanya, agar melakukan apa yang bukan kehendak kita tetapi kehendak Allah. Amin. Oke, sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik bila kau izinkan. Oke, 1, 2, 3. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktu, percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah di
Sebagai keluarga besar SMP Negeri 15 Atap Bitung, kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Punya Allah yang penuh kasih, punya Allah yang penuh berbelas kasihan kepada kami, keluarga besar SMP Negeri 15 Atap Bitung. Sehingga nyata pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan, kami bukan kebetulan berada di tempat ini, tetapi ini karena anugerah dan kasih sayang Tuhan. Kami akan mengawali hari-hari kami Tuhan dengan bersyukur kepadamu Tuhan. Mengoreksi kehidupan kami lewat firman-Mu, bahwa Engkau Allah satu-satunya di Israel dan Allah satu-satunya untuk kami orang-orang percaya kepadamu. Sebagai siswa, sebagai guru, sebagai kepala sekolah, untuk tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan kami sebagai manusia, tetapi yang kami andalkan adalah kekuatan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu percaya kepadamu. Ajar kami untuk selalu mengasihi Engkau dalam hidup kami. Ampuni Bapa jika Engkau mendapati kami banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan. Sebagai siswa, kami malas belajar. Kami malas untuk bersekolah Tuhan. Ampuni kami. Tetapi di tahun baru ini Tuhan, di tahun 2023, Engkau mau beracara untuk kami semua. Engkau berikan kami semangat yang baru. Engkau berikan kami motivasi yang baru. Sehingga kami sebagai siswa, ada urapan baru dalam hidup kami, sehingga kami selalu dengar kepada orang. Terima kasih Bapak Yesus. Engkau berikan kami kesehatan yang terbaik. Engkau jauh-jauhkan kami dari malapetaka, sakit, penyakit yang selalu merongrong akan kehidupan kami. Sebagai guru Tuhan, Engkau taruh beban di hati kami masing-masing. Sebagai kepala sekolah, Engkau taruh semangat yang baru buat kami, untuk kami selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kami menyadari Bapa, Engkau mempunyai rencana bagi masing-masing. Sebagai pimpinan, sebagai guru, Engkau mempunyai rencana untuk kami menjadi teladan dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Supaya kami tetap semangat, supaya kami tetap melayani dengan baik setiap tugas yang telah Engkau taruhkan dalam hidup kami. Jadikan kami supaya selalu bertanggung jawab. Dan ampuni Bapa di dalam hidup kami, di dalam segala tugas dan tanggung jawab kami, jika kami melalaikan akan segala tugas tanggung jawab. Biarlah di hari-hari ke depan kami menjadi teladan untuk siswa, untuk anak-anak kami, untuk orang tua dan siapa saja. Kami menyadari Tuhan, kami berada di tempat ini bukan karena kebetulan, tetapi ini karena rencana Tuhan yang terindah. Terima kasih Bapa di surga. Untuk keluarga besar SMP Negeri 15 Atap Bitung, kami punya cita-cita Tuhan. Kami punya rencana. Oleh karena itu Bapa, Engkau memberkati setiap rencana Tuhan. Kami tidak mempunyai kekuatan apa-apa tanpa campur tangan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk tetap mengandalkan Engkau, bukan mengandalkan kekuatan kami, bukan mengandalkan orang lain, tetapi terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Sebab itulah kerinduan kami Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Sehingga segala tantangan, segala cobaan, segala rintangan yang menghadang di depan kami bisa lalui itu karena Engkau Tuhan. Bukan karena kepintaran kami, bukan karena kekuatan kami, tetapi kami melibatkan Engkau di setiap tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih banyak Bapak di surga. Kami serahkan untuk keluarga besar SMP Negeri 15 Atap Bitung ke dalam tangan yang penuh kasih. Siswa, guru-guru, biarlah selalu mengandalkan Engkau. Peribadatan kita saat ini, dan mengakhiri peribadatan saat ini, saya undang semuanya berdiri. Kita menyanyi pujian yang berkata, Tuhan selalu menolong. Dan
Mari kita akhiri pada saat ini. Kita terima kasih Allah Bapa yang berkat dalam kerajaan surga atas kebaikan dan kasih sayang sehingga kami keluarga besar SMP Negeri 15 Sabah itu bisa melaksanakan ibadah pantai di saat ini dan boleh berakhir sesuai dengan kehendak. Terima kasih Tuhan Yesus juga atas kebaikan-Mu karena Engkau telah memakai seorang hamba-Mu yang boleh memberitakan firman-Mu tadi. Biarlah Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kehidupan dari yang kasih bahkan menyertai kehidupan keluarga. Juga terima kasih Tuhan Engkau telah memakai masyarakat yang tempat ini sehingga boleh membantu kami merespon untuk pelayanan ibadah saat ini. Biarlah Tuhan Engkau selalu campur tangan menyertai dan memberkati kehidupan keluarga yang telah ikut serta untuk membantu kami dalam perlengkapan ibadah di sana. Adik-adik siswa guru-guru yang ada, mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, tinggallah menyertai kita sekalian, mulai hari ini, esok dan selalu terus. Amin.